Kebayang nggak sih suatu saat nanti Indonesia bisa masuk jajaran 10 besar kekuatan kreatif dunia? Nah, ini bukan lagi sekedar mimpi loh. Hari ini kita bakal bongkar habis peta jalan super ambisius Indonesia buat mewujudkan hal itu di tahun 2045. Yuk kita lihat gimana caranya. Oke, kita mulai dari angkanya dulu ya, biar kebayang. Pemerintah itu menargetkan nilai ekspor dari industri kreatif bisa tembus 26,68 miliar dolar Amerika di tahun 2045. Biar ada gambaran, angka segitu tuh setara sama total nilai ekspor seluruh industri tekstil kita sekarang. Wah, ini lompatan yang luar biasa. Tapi ini bukan cuma soal duit loh. Di balik angka fantastis itu, ada target buat menciptakan 27,4 juta lapangan kerja. Artinya apa? Artinya nanti hampir 1 dari 5 pekerja di Indonesia bakal ada di dunia kreatif. Ini benar-benar bisa ngerompak total wajah perekonomian kita. Nah, semua target tadi, baik nilai ekspor maupun lapangan kerja, itu muaranya cuma satu, menempatkan Indonesia di panggung utama dunia. Jadi, salah satu dari 10 negara dengan ekonomi kreatif terkuat di planet ini. Sebuah ambisi yang gede banget. Biar gampang ngikutinnya, kita bakal bedah ini jadi 5 bagian. Kita mulai dari visi besarnya, terus kita intip tren masa depannya, apa aja mesin penggeraknya, kita cek juga tantangan di lapangannya, dan terakhir, gimana strategi pemerintah buat ngegas ini semua. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Soal visi besarnya. Apa sih sebenarnya yang jadi jantung atau inti dari semua rencana ini? Nah, ini dia nama resminya, Rindekraf atau Rencana Induk Ekonomi Kreatif. Gampangnya, anggap aja ini kayak kitab suci atau ya Google Maps-nya lah yang bakal jadi panduan perjalanan ekonomi kreatif kita sampai 2 dekade ke depan. Dan ini dia resep rahasianya. Jadi, ini tuh bukan cuma soal ngikutin teknologi terbaru, tapi gimana caranya kita ngegabungin inovasi digital sama kekayaan budaya kita yang luar biasa itu. Nah, kombinasi inilah yang bisa jadi kartu as Indonesia di level dunia. Lanjut ya, sekarang kita coba intip masa depan. Karena rencana segede ini pastinya nggak dibuat asal-asalan kan? Semuanya dibangun berdasarkan prediksi tren dan proyeksi yang bakal ngebentuk dunia kita dalam 2 dekade mendatang. Ini dia beberapa tren utamanya. Mulai dari pemanfaatan AI biar konten jadi lebih personal buat kita, sampai pengalaman VR/AR yang imersif. Bayangin aja kita bisa tur virtual di Borobudur yang rasanya kayak beneran. Kuncinya itu ada di kolaborasi global dan yang paling krusial, gimana caranya ide-ide kreatif itu bisa jadi duit, jadi aset komersial. Terus wadahnya apa? Jawabannya ada di Aircraft Hub. Anggap aja ini kayak pabrik talenta dan bisnis kreatif. Ada 3 tahap. Pertama, ide-ide baru dibantu dari nol lewat inkubasi. Kedua, bisnis yang udah jalan didorong biar makin kencang lewat akselerasi. Dan ketiga, yang paling penting, nyiapin talentanya. Contohnya lewat Tech Hotel buat teknologi kreatif dan Wonder Voice buat talenta suara. Jadi lengkap banget, dari hulu sampai hilir. Tentu aja, nggak mungkin semua sektor digarap barengan. Pasti ada prioritasnya. Nah sekarang, kita lihat apa aja sih yang jadi mesin penggerak utamanya? Sektor-sektor mana yang bakal jadi andalan? Ini dia ibaratnya dream team-nya ekonomi kreatif Indonesia. Pemerintah udah milih beberapa jagoan utama. Ada yang dari dunia digital kayak animasi dan game. Terus ada film dan aplikasi. Dan tentunya yang jadi kekuatan kita dari dulu, fashion, kuliner, kria, sama desain. Coba deh kita sorot lebih dalam soal animasi dan game. Pertumbuhannya diprediksi bisa sampai 25% tiap tahun. Gila kan? Udah gitu, kita punya bukti kolaborasi sukses sama pemain global kayak Muntun yang bikin Mobile Legends. Jelas banget ini salah satu mesin yang paling kenceng larinya. Mesin berikutnya, film dan aplikasi. Kita udah lihat sendiri kan, film kayak Pengabdi Setan bisa go internasional. Aplikasi-aplikasi buatan anak bangsa juga udah mulai banyak yang pakai. Jadi potensinya buat tembus pasar global itu wah gede banget. Nah, mesin sebagus apapun pasti butuh bensin kan? Makanya pemerintah nggak main-main. Target investasinya aja 500 triliun rupiah. Dan yang lebih keren lagi, ada skema QR kekayaan intelektual. Jadi, ide kreatif kamu tuh bisa dijadiin jaminan di bank buat dapat modal. Ini nunjukin kalau pemerintah benar-benar serius. Oke, visinya keren, targetnya ambisius. Tapi, kita juga harus realistis kan? Nggak ada jalan yang mulus-mulus aja. Nah, sekarang pertanyaannya, apa aja sih batu sandungan di jalan menuju 2045 ini?
Nah, ini dia bagian reality check-nya. Kita bakal lihat tantangan-tantangan yang beneran ada di lapangan, yang harus diatasi biar semua ini nggak cuma jadi rencana indah di atas kertas. Peta tantangannya itu lumayan kompleks. Ada masalah dari dalam negeri sendiri, susah cari modal, perlindungan hak cipta yang kadang masih belum kuat, plus skill talenta kita yang kadang belum nyambung sama kebutuhan industri. Terus, dari luar, kita harus bersaing sama raksasa kayak Korea Selatan. Berat. Oke, masalahnya udah kita lihat. Terus solusinya apa dong? Nah, di bagian terakhir ini kita akan lihat jurus-jurus strategis yang udah disiapin pemerintah buat ngelewatin semua tantangan tadi. Jawabannya ternyata bukan cuma 1 atau 2 program, tapi membangun sebuah ekosistem. Jadi semua hal, mulai dari modal, ide, teknologi, sampai pasar, dibuat saling nyambung dan mendukung. Tujuannya satu, bikin lahan yang subur banget buat para kreator kita bisa tumbuh. Dan jantung dari ekosistem ini, ya manusianya. Makanya pemerintah nggak nunggu bola, tapi jemput bola. Mereka proaktif mencetak talenta baru. Salah satu jagoannya itu program Genmatik. Targetnya nggak main-main, melahirkan 1 juta kreator digital baru. Ini pondasinya banget. Nah, ini ringkasannya biar gampang. Tiap masalah udah disiapin solusinya. Susah modal, ada Kiar. Butuh talenta, ada Genmatik. Mau go internasional, dibantu lewat program akselerasi ekspor asik. Jadi, setiap tantangan udah ada pasangannya, udah ada strateginya. Rapi banget kan? Jadi, gitulah kira-kira peta perjalanannya. Berangkat dari mimpi besar di tahun 2045, terus ditarik mundur jadi langkah-langkah nyata yang bisa diukur. Lengkap sama cara-cara buat ngelewatin rintangannya. Mulai dari soal dana sampai persaingan. Semua udah diperhitungkan. Ujung-ujungnya pertanyaannya cuma satu. Rencananya udah ada, strateginya kelihatan solid, potensinya wah nggak usah ditanya lagi. Tapi, apakah eksekusinya nanti benar-benar bisa membawa Indonesia jadi pemain top 10 dunia? Nah, mungkin jawabannya ada di kita semua juga. Waktu yang akan membuktikannya.